kenal, yaitu doa dari seorang suci di abad ke-12, Francis dari Assisi. Saudara, doa itu diduga ditulis oleh Saint Francis ini kira-kira pada tahun 1220. Jadi bayangkan sudah berapa abad yang lalu. Menjelang atau di usia lanjutnya menjelang ajalnya, sebab dia meninggal pada tahun 1226. Tetapi doa yang terkenal itu dia up to date, selalu relevan sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Manusia mendambakan damai, tetapi apakah mereka menemukan damai itu? Tadi saya mengatakan bahwa doa tersebut relevan sampai sekarang. Saudara, ternyata doa ini dikutip orang begitu sering. Di sini ada satu quotations dari doa ini dikutip oleh banyak orang, berbagai macam orang, bukan cuma orang Kristen saja. Mungkin ada belasan atau puluhan kutipan, tapi saya pilih beberapa. Of course, Mother Teresa, dia seorang Kristen yang baik. Dia mengutip paling sedikit 2 kali. Satu kali pada waktu dia diberikan hadiah Nobel pada tahun 79, dia mengutip doa ini. 2 kali pada waktu dia menyampaikan pidatonya di United Nations, di PBB pada tahun 85, dia juga mengutip doa ini. Bahkan setiap pagi dia menjadikan doa ini adalah doa wajib dalam community yang dia pimpin. Tapi bukan cuma Mother Teresa, Margaret Thatcher juga. Waktu dia dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris, dia mengutip doa ini. Presiden Bill Clinton juga mengutip doa ini ketika dia menyampaikan kata sambutan kepada Paus Yohanes Paulus yang kedua waktu Paus datang ke New York. Seorang imam juga mengutip doa ini ketika dia memberkati Sylvester Stallone. Siapa itu Sylvester Stallone? Rambo. Waktu film Rambo yang kesekian dibuat, sebelum Sylvester Stallone, si Rambo itu berangkat ke Burma untuk menyelamatkan orang-orang yang disandra di sana. Dalam film itu konon si imam mengutip doa ini untuk memberkati Stallone. Dalam film-film seri TV, beberapa film mengutip doa ini sebagai bagian dari cerita mereka. Ada Grandmaster tenaga dalam yang mengobati orang dengan tenaga dalam juga mengutip doa ini. Coba saudara bayangkan, luar biasa tidak doa ini? Seorang guru atau mahaguru Hindu, Radhanath Swami, juga mengutip doa ini dalam buku yang dia tulis. Dan masih banyak lagi yang lain. Saudara lihat, doa ini meskipun diucapkan oleh seorang santo, jelas dia doanya merupakan sebuah doa Kristen, tetapi diminati oleh begitu banyak jenis orang dalam dunia. Karena apa? Karena doa itu berbicara mengenai damai sejahtera. Dan karena damai sejahtera merupakan kerinduan setiap manusia. Sepanjang zaman, sejak kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, sampai akhir zaman kelak, saudara-saudara, dunia kita membutuhkan damai sejahtera. Sebab damai itu sudah hilang. Manusia merindukan damai tersebut. Ternyata sepanjang sejarah manusia tidak habis-habisnya terjadi peperangan. Kalau sampai ada gencatan senjata karena perjanjian-perjanjian, itu kurang lebih cuma 8% saja dari begitu banyak perjanjian-perjanjian yang diadakan untuk menghentikan peperangan. Orang selalu berperang, baik dalam antar negara maupun dalam
kelompok-kelompok kecil. Dalam keseharian kita melihat ada pertikaian-pertikaian, bahkan sampai ke dalam rumah tangga antara suami istri terjadi pertengkaran-pertengkaran. Tidak ada damai sejahtera. Tuhan Yesus yang menciptakan kita manusia, Dia sungguh tahu kebutuhan kita. Oleh sebab itu dalam khotbahnya di bukit, Dia menyelipkan satu topik yang sangat penting yang hendak kita baca pada hari ini sebagai pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat ke-9. Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Begitu pentingnya, karena kita membutuhkan damai, sehingga Tuhan mengutus orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan, untuk menjadi pembawa-pembawa damai atau penyalur-penyalur damai sejahtera. Saudara, apa makna damai sejahtera? Kita murid-murid Tuhan diutus untuk membawa damai. Tetapi damai macam apa yang hendak kita bawa? Apa maksud damai sejahtera? Damai sejahtera bukan berarti sekedar tidak ada perang. Sebab meskipun sudah tidak ada peperangan, tetap manusia barangkali belum memiliki damai sejahtera. Kita tahu seringkali sesudah peperangan selesai, terjadi peperangan yang lain. Meskipun tidak memakai senjata, tetapi perebutan kekuasaan antara jenderal-jenderal. Bukan? Ketika Jerman dikalahkan oleh sekutu, sebelumnya sekutu itu terdiri dari selain Amerika, Perancis, Italia, Inggris, juga termasuk Rusia, untuk mengalahkan satu musuh yang kuat, yaitu Jerman di bawah pimpinan Hitler. Tetapi sesudah Hitler dikalahkan, apa yang terjadi? Terjadi peperangan yang berikut, meskipun tidak pecah dengan pertempuran bersenjata yang terkenal. Karena apa? Karena Rusia kemudian membelot. Mereka ingin mencaplok Jerman. Dan kemudian terjadilah, dalam sejarah kita tahu ada Berlin Barat, Berlin Timur, karena Rusia mengkhianat dari sekutu. Kita lihat, manusia tidak memiliki damai sejahtera di dalam dirinya sendiri, sehingga selalu terjadi keadaan pertikaian seperti itu. Jadi damai sejahtera dalam bahasa asli bukan berarti sekedar tidak ada peperangan atau tidak terjadi konflik. Tetapi damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu shalom. Shalom bukan sekedar damai, tetapi sebuah ketentraman yang holistik sifatnya, yang utuh, menyeluruh, yang sempurna. Ketentraman yang sempurna, keserasian, keindahan, kesehatan, kesejahteraan, keadaan serba cukup, keadaan serba puas. Kalau orang di Timur Tengah memberikan salam alaikum, kita tahu di Indonesia orang mengucapkan salam alaikum, orang Yahudi mengatakan shalom aleichem. Itu artinya bukan sekedar halo, apa kabar, tetapi dia mengucapkan shalom, dia memberikan salam, artinya I wish you all the best. Yang sekarang orang tutup suratnya mengatakan wish you all the best, itu sebetulnya adalah shalom. Aku mendoakan supaya kamu mendapatkan semua yang terbaik secara utuh, untuk kesehatanmu, untuk kesejahteraan keluargamu, untuk kesuksesan rezekimu, pekerjaanmu, untuk ketentraman jiwamu, utuh, tidak ada masalah apa-apa, hidup begitu sejahtera. Saudara-saudara, itulah damai sejahtera yang Tuhan ikhtiarkan untuk kita bawa ke dalam dunia ini. Kapankah manusia memiliki damai sejahtera dengan kondisi utuh sempurna seperti itu? Kapan, saudara-saudara? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Betul? Pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 1 dan yang kedua, sudah Allah menciptakan terang, lalu hari pertama dilewati, hari kedua dan seterusnya. Setiap kali habis Tuhan mencipta, Tuhan mengatakan, sungguh semuanya baik
adanya. Kebaikan yang utuh, sempurna, indah menurut penilaian Allah. Sampai ketika manusia diciptakan, ditempatkan dalam taman Firdaus itu, tidak ada masalah apa-apa. Semuanya serba sempurna, serba sejahtera. Itulah Shalom yang sejati. Dari sana kita mendapatkan sebuah definisi bahwa damai sejahtera yang Allah maksudkan adalah suatu kondisi atau suatu keadaan ketika segala sesuatu berlangsung dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah. Bila kehendak Allah berlaku sempurna, maka di situ ada damai sejahtera yang sempurna. Dan karena itu sekarang kita mengerti, damai tersebut sudah hilang. Karena apa, saudara? Karena manusia konflik dengan Allah. Mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa, kita kemudian sudah mengalami konflik dengan Allah. Tidak ada damai dalam diri kita karena kita tidak berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu, pendeta Billy Graham dalam sebuah bukunya yang terkenal itu Peace with God, dia memberitahukan bahwa dunia kita tidak pernah akan beres sebelum dunia kita berdamai dengan Allah. Dampak dari kehilangan damai itu mula-mula adalah ke dalam diri kita sendiri. Seperti kita lihat di dalam Adam dan Hawa. Mula-mula mereka kehilangan kesejahteraan. Sebelum merambat keluar, mereka bertikai dengan yang lain. Mereka mulai persoalan dalam dirinya sendiri. Mereka merasa takut, kehilangan damai sejahtera, malu, dan sebagainya. Mereka perlu bersembunyi. Dan setelah itu, satu terhadap yang lain menyembunyikan sesuatu. Dan kemudian mereka saling tuding. Adam menyalahkan Hawa yang membawa buah itu kepadanya. Hawa menyalahkan ular yang membujuk dia. Dan kemudian dalam keluarga Adam dan Hawa terjadi pertikaian karena Kain merasa iri dan jealous terhadap adiknya dan kemudian membunuh adiknya. Saudara lihat, ketika manusia kehilangan damai dengan Allah, dia mengalami masalah dalam dirinya dan dia menimbulkan masalah di luar dirinya. Mengapa Matius 5 ayat 9 ini penting? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertama, karena keluar dunia membutuhkan damai itu. Maka ayat ini sangat penting. Kitalah yang mendapat tanggung jawab untuk membawa damai sejahtera itu kepada dunia dan ke dalam. Dia penting sebab dia berkaitan dengan status kita. Di sini dikatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa maksudnya? Apakah kita menjadi anak-anak Allah karena kita membawa damai sejahtera, atau menjadi penyalur damai sejahtera, maka kita menjadi anak-anak Allah? Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, Tuhan tidak sedang berbicara mengenai bagaimana menjadi anak Allah. Tetapi dia sedang memberitahukan bahwa karena Anda dan saya adalah anak-anak Allah, maka kita wajar membawa damai sejahtera ke dalam dunia ini. Sebab anak-anak Allah sudah sepatutnya mempunyai sifat-sifat seperti siapa? Seperti Bapaknya, yaitu Allah sendiri. Allah adalah Allah damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Allah adalah Allah yang mencintai damai dan mengusahakan damai. Ketika dunia ini kehilangan damai sejahtera karena berseteru dengan Allah, lantas yang berusaha menciptakan damai sejahtera itu dan mendamaikan manusia yang sudah kehilangan damai sejahtera itu, siapa saudara-saudara? Apakah manusia yang mencari perdamaian dengan Allah? Tidak. Tetapi Allah lah yang mengusahakan perdamaian dengan manusia. Dalam surat Korintus yang kedua dikatakan Allah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Dia yang berinisiatif. Bukan dengan menuntut supaya manusia membayar hutang kepada Allah,
tetapi berinisiatif. Allah sendiri yang membayar hutang itu. Saya menjelaskan perumpamaan hamba yang jahat yang tidak mau mengampuni sesamanya itu. Di sana saudara tahu ada seorang pegawai raja, dia mempunyai hutang kepada kerajaan. Kalau pakai istilah sekarang itu macam menteri-menteri ambil kredit kepada negara, lalu terjadi kredit macet. Itu kan kita kenal di Indonesia. Tidak mau bayar, bilang tidak bisa bayar, lalu bilang dia dirinya bangkrut, padahal dia makmur sekali sebab dia banyak korupsi. Nah, hamba pegawai kerajaan ini, dia berhutang banyak. Suatu hari raja mengadakan perhitungan, wah, mengapa nih neraca negara kok begini anjlok dan pincang sekali. Lalu dia banyak kredit macet. Lalu pegawai kerajaan ini dipanggil, ayo bayar hutangmu. Dia bilang, wah, maafkan baginda, berikan aku waktu lagi, aku tidak bisa bayar. Karena raja berkata, kalau kamu tidak bisa bayar, seluruh hartamu yang masih ada itu disita, dan kemudian istri dan anakmu semua juga disita menjadi budak. Kalau pegawai ini minta-minta belas kasihan, dia bilang berikan waktu lagi, aku akan bayar hutangku. Saudara, apakah dia betul bisa bayar hutangnya? Tentu tidak bakalan bisa. Dikasih waktu berapa tahun pun dia tidak bisa akan bayar. Lalu raja yang murah hati itu berkata, sudah, diputihkan saja, anggap tidak ada hutangmu, kamu bebas dari hutangmu. Lalu pegawai ini dia keluar, dia ketemu temannya, sesama pegawai. Lalu temannya itu pernah hutang kepada dia, hutang yang jauh lebih sedikit dari hutangnya kepada kerajaan. Tapi si pegawai yang jahat ini, dia cekik temannya. Dia berkata, bayar hutangmu sekarang, kalau tidak kamu akan jebloskan ke dalam penjara. Orang yang dicekik itu bilang, aduh, tolong dong beri waktu lagi, aku tidak bisa bayar. Tapi hamba ini katakan, no way, bayar sekarang atau aku jebloskan ke dalam penjara. Pegawai-pegawai lain lihat, lalu lapor kepada raja. Raja marah sekali, panggil pegawai yang tidak tahu diri itu. Dia berkata apa? Aku sudah membebaskan hutangmu yang banyak. Mengapa kamu tidak mau membebaskan hutang temanmu yang sangat sedikit dibandingkan dengan hutangmu yang banyak? Lalu dia dijebloskan ke dalam penjara. Yang saya mau katakan di sini adalah, waktu raja itu mengatakan, hutangmu dihapuskan semua, dianggap tidak ada hutang. Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dengan raja mengatakan begitu, lalu neraca kerajaan langsung jadi balance lagi? Neraca itu harus dibuat balance. Siapa yang mengisi kekosongan kas tersebut supaya jadi balance? Siapa yang isi? Pernah kita berpikir, yang isi itu adalah raja itu sendiri. Dia tidak cuma omong bilang, sudah hutangmu dianggap lunas. Loh, enak kok begitu. Siapa yang harus ganti hutang itu? Raja itu ambil dari kas pribadinya untuk bayar hutang orang itu. Tetapi orang itu tidak tahu diri. Dia menuntut orang lain yang berhutang kepadanya harus bayar, sementara dia sendiri sudah diberikan anugerah, tapi dia tidak berterima kasih. Dia tidak bisa membagi damai sejahtera kepada temannya, padahal dia sudah ditebus oleh raja itu dengan raja itu membayar sendiri. Di sini kita mengerti bahwa Allah yang digambarkan oleh raja dalam perumpamaan tersebut adalah Allah yang mencintai damai sejahtera. Dia tahu bahwa pegawai ini akan risau hatinya untuk membayar hutang, dan supaya dia bisa sejahtera, maka raja itu yang membayar hutang pegawai yang jahat dan tidak tahu diri. Saudara, Allah adalah Allah yang mencintai damai sejahtera dan yang mengusahakan damai sejahtera. Kita adalah anak-anaknya. Apa kita mencerminkan citra Allah di dalam dan melalui diri kita dalam hal kaitan dengan damai sejahtera? Apa kita orang-orang yang mencintai damai sejahtera dan orang-orang yang mau mengusahakan damai sejahtera? Itu yang Tuhan Yesus sedang soroti. Jadi bagian firman ini sangat penting sekali.
Dia menentukan apa kita orang diselamatkan atau tidak. Suatu hari kelak, pada waktu pengadilan terakhir digelar, saudara-saudara, Allah akan memeriksa kita dalam hal buah-buah Roh Kudus, yaitu buah damai sejahtera. Apakah kita hasilkan dalam kehidupan kita? Kalau kita menyebut diri kita anak Allah, apa kita membagikan damai sejahtera itu kepada orang lain dan kepada sekitar kita? Ini soal yang penting. Oleh sebab itu perlu kita pikirkan bagaimana kita dapat berfungsi sebagai pembawa damai sejahtera. Of course, pertama-tama diri kita sendiri harus lebih dulu memiliki damai sejahtera. Kita harus perlu berdamai terlebih dahulu dengan Allah supaya kita memiliki shalom itu. Di dalam segala keadaan hati kita damai. Kalau orang hatinya resah, dia akan uring-uringan. Kalau dia uring-uringan, dia akan punya bad mood. Kalau dia punya bad mood, dia tidak akan punya keserasian dengan sesama. Betul. Seorang guru, kalau dia berangkat dari rumah dengan hati yang uring-uringan, dia mengajar tentang kelas dengan sudah emosi yang terganggu. Lalu anak sedikit resah di sana. Kemarin juga anak itu tidak bagus tingkahnya. Tapi hari itu, karena guru sedang punya persoalan dalam dirinya sendiri, dia akan bersikap dan menindak anak itu mungkin berlebihan, bukan? Karena dia sendiri punya konflik dalam dirinya. Jikalau suami punya konflik dalam dirinya, dia akan juga konflik dengan istrinya. Kalau istri sendiri sejak bangun pagi sudah uring-uringan, suami ngomong sedikit sudah disantlap langsung, disaut dengan tajam sekali, terjadilah persoalan di dalam keluarga. Saudara lihat, damai sejahtera perlu kita miliki dalam diri kita sendiri. Kita perlu mempunyai hubungan yang beres dengan Tuhan. Kalau hati kita beres, kita baru bisa bagi damai itu keluar. Hal ini dimengerti oleh Fransiskus dari Assisi. Saudara lihat, di tahun 1200-an persoalannya sama. Fransiskus berkata, jadikanlah aku alat damai sejahtera, agar di tempat kebencian aku membawa kasih. Begitu banyak kebencian juga pada zaman itu. Di tempat penghinaan, begitu banyak orang saling menghina. Di tempat perselisihan, kemunafikan, kebimbangan, putus asa, kegelapan, dan sebagainya. Persoalan yang sama seperti hari ini. Tetapi Fransiskus, dia memiliki damai sejahtera dalam dirinya. Maka dia melihat persoalan tersebut dan dia menjadi prihatin. Begitu banyak ketidaksejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Orang ini berkata kepada Tuhan, jadikanlah aku alat damai sejahtera. Dia adalah anak seorang kaya, anak seorang konglomerat, tapi dia meninggalkan segala sesuatu. Sebelumnya dia adalah orang yang menikmati segala macam foya-foya. Dia juga pergi berperang, dia juga menjadi prajurit. Tapi pada suatu ketika dia melihat seorang pengemis yang sedang kedinginan di sana. Kemudian Fransiskus memberikan jubahnya. Dia memberikan semua yang ada dalam kantongnya kepada pengemis tersebut. Malam hari ketika dia pulang ke rumah, waktu dia tidur, dia bermimpi. Tuhan berkata, engkau sudah memberikan jubahmu itu kepadaku. Dia sangat terkejut, Fransiskus. Itulah hari pertama dia mulai mencari Tuhan, mencari hubungan dengan Tuhan. Dia kemudian menjual semua miliknya dan dia hidup sederhana untuk melayani orang-orang miskin. Dia mencari Tuhan dan dia membagikan damai sejahtera itu kepada orang-orang sekitarnya. Dia mulai dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, untuk berfungsi sebagai pembawa damai, kita perlu membawa kabar damai sejahtera itu kepada orang-orang lain, supaya mereka juga berdamai dengan Allah. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, alangkah indahnya tapak-tapak kaki orang yang membawa kabar damai sejahtera.
Maksudnya membawa good news itu, membawa Injil. Saudara-saudara, kita harus rajin mengabarkan Injil. Sebab di dalam dan melalui Injil itulah orang-orang mendapat damai sejahtera. Karena di hidup mereka dibereskan hubungannya dengan Allah. Dan mengabarkan Injil supaya mereka mengerti bahwa dosa mereka diampuni. Mereka dipulihkan hubungan dengan Allah. Itulah langkah yang kedua, supaya kita menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera. Yang ketiga, kita perlu menempuh cara Allah sendiri, yaitu tidak suruh orang lain yang membayar hutangnya, tetapi kita membayarkan hutang orang-orang itu melalui pengorbanan diri kita sendiri. Loh, apa maksudnya? Apa kita harus membayar hutang-hutang orang lain, menggantikan hutang orang lain? Bukan itu maksudnya. Pada suatu hari, Dr. Billy Graham kena tiket. Dia mengemudi kendaraannya, polisi menghentikan dia, entah karena speeding atau apa, lalu dia kena tiket. Bayangkan, seorang pendeta, seorang pengkhotbah internasional juga kena tiket. Lalu dia harus ke court, dia menghadap hakim. Dan waktu hakim lihat yang disidang, dia kenal itu adalah Billy Graham. Lalu hakim mengatakan, tiketmu sudah beres, sudah di waive. Wah, Billy Graham senang sekali, ya, dan juga berterima kasih. Tapi dia bertanya-tanya, kok bisa di waive? Saudara tahu, kemudian belakangan dia tahu ketika dia sudah cek-cek, siapa yang bayar dia punya tiket? Hakim itu bayar tiketnya. Sebab itu harus masuk ke dalam kas negara, bukan? Tiket itu dibayar oleh hakim tersebut. Jadi Dr. Billy Graham mengalami yang dia sendiri khotbahkan, bahwa Allah mengganti hukuman dosa itu. Allah sendiri yang bayar. Sebab Allah mengutus anaknya sendiri, mengutus anak tunggalnya, jantung hatinya diberikan untuk menggantikan jantung-jantung kita semua yang sudah rusak. Bukan, saudara-saudara. Kalau saudara cuma punya satu anak, apakah saudara mau berikan anak saudara itu untuk menggantikan orang-orang jahat yang dihukum? Tentu kita tidak rela. Tetapi Allah memberikan anaknya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Dr. Billy Graham sungguh menghayati arti pengampunan dan penebusan tersebut. Pada tahun 94, saudara-saudara, di Rwanda terjadi pertumpahan banjir darah yang luar biasa. Karena ada dua suku saling membantai satu dengan lain, yaitu suku Hutu melawan suku Tutsi dan sebaliknya. Diperkirakan ada 800.000 orang yang tewas di dalam pertikaian antar suku tersebut, kalau tidak 1 juta. Ada seorang dari salah satu suku itu. Orang ini mempunyai istri dari suku berseberangan. Sebelum terjadi pertikaian, mereka sudah menikah. Mereka saling mencintai. Satunya suku Hutu, yang satunya suku Tutsi. Mereka menjadi suami istri. Dan sekarang dua suku itu sedang saling membantai satu dengan yang lain. Jadi si laki-laki dari pasangan dua suku yang berseberangan ini merasa sangat prihatin sekali. Aku di sini di bawah satu atap hidup rukun dengan istri yang berlainan suku. Di luar semua saling bantai. Jadi laki-laki ini kemudian berusaha menyadarkan sukunya sendiri. Tidak usah kamu terus-menerus harus balas dendam. Tidak akan habis-habisnya. Marilah kita berusaha mencari perdamaian. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang sesuku dengan dia tidak menerima dia, membenci dia, menganggap dia pengkhianat. Mengapa kamu suruh kami mengalah kepada suku di seberang itu? Mengapa kamu menyuruh kami supaya berdamai dengan suku yang berseberangan dengan kita? Pada suatu hari, ketika suami ini ada dalam rumahnya,
orang-orang dari sukunya sendiri melemparkan granat ke dalam rumahnya. Dan granat itu meledak, menghancurkan kaki laki-laki ini, sehingga harus diamputasi. Saudara lihat, dia mau mendamaikan sukunya, dia harus membayar harganya sendiri. Kakinya putus. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Waktu kakinya sudah sembuh, di luar dia berjalan dengan kerap itu. Dan setiap kali kerap itu melangkah, terdengar petak, peletok di sana. Dan orang melihat laki-laki itu. Dia tetap memperjuangkan perdamaian antar suku tersebut. Dia membayar harga itu. Dan orang-orang melihat, wah, kakinya sudah hilang, masih tetap mengusahakan damai. Sehingga mereka mulai berpikir, dan kemudian hari terjadilah kemudian gencatan senjata, dan mereka juga bisa saling berdamai satu dengan yang lain. Ini tidak gampang. Waktu kita berusaha mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai, saudara, tidak mustahil kita dimusuhi oleh kedua pihak tersebut. Betul? Coba, kalau ada dua teman sedang berkelahi, saudara berusaha merukunkan, datang kepada yang satu, bujuk-bujuk dia. Lalu dia merasa, oh kamu bela-bela yang sana ya. Kalau kita datang kepada yang sini dan beritahukan, barangkali maksud dia demikian dan demikian. Yang satu ini juga mungkin membenci kita. Oh kamu rupanya teman yang di sana. Orang tidak percaya kepada kita. Bukan. Dan itu yang terjadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berusaha mendamaikan Allah dengan manusia. Dia mau menggandeng tangan Allah dan mempertemukannya dengan tangan manusia. Apa yang terjadi? Dia ditolak oleh langit dan ditolak oleh bumi. Betul. Dia tergantung di salib. Ditolak oleh Allah karena Allah pun tidak mau memalingkan wajahnya kepada Tuhan Yesus, menghadapkan wajahnya kepada anaknya sendiri. Karena Yesus berlumuran dosa, menanggung dosaku dan dosamu. Tetapi dunia yang ditebus juga menyalibkan dia dan menolak dia. Dia tergantung di salib, artinya dia ditolak oleh langit dan bumi. Tetapi oleh karena itulah dia berhasil mendamaikan Allah dengan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan mau kita belajar membayar harga seperti itu. Sebelum kita melakukan hal-hal yang jauh di luar yang besar-besar, kita mulai melakukannya di dalam lingkungan yang kecil, di dalam keluarga kita. Jikalau ada keadaan tidak damai sejahtera, siapakah yang harus mulai membayar harga itu lebih dahulu? Orang yang kita anggap bersalahkah? Atau kita? Siapakah yang mau mulai untuk mengalah? Siapakah yang mau mulai lebih dahulu mengulurkan tangan dan berinisiatif untuk melakukan hal yang mendatangkan damai sejahtera? Jikalau suami dan istri bertengkar, siapakah yang mau lebih dahulu mengucapkan kata maaf? Kata maaf cuma 4 huruf, tetapi dia tidak gampang diucapkan. Betul? Ada sepasang suami istri bertengkar, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Lalu sesudah sekian minggu, aksi diam, aksi bungkam, tidak ngomong satu dengan yang lain, tinggal di bawah satu atap, tidak saling bicara. Akhirnya suami itu mungkin habis baca Matius 5 ayat 9, atau mungkin habis dengar khotbah ini, lalu datang kepada istrinya. Dia berkata, oke, aku minta maaf, aku setuju dengan pendirianmu. Dia mau mengucapkan maaf, tapi celakanya istrinya bilang apa? Aku sudah ganti pendirianku. Walah, soalan baru lagi. Dia sekarang bilang minta maaf, aku setuju dengan pendirianmu. Istrinya sudah ganti pendiriannya loh. Apa pendiriannya sekarang? Bertengkar lagi. Tidak gampang, saudara-saudara. Tapi marilah kita lebih dahulu mau merendahkan diri kita, seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri kita, meletakkan hak-hak kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan mengatakan, kalau saudara perhatikan kata-kata yang coba kalau jangan bisa tayangkan di sana, kita mau melihat
Di dalam refrainnya dikatakan, "Oh Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand." Jadi maksudnya, I may never seek to be understood, I may never seek to be loved as to love with all my soul. Kalau saudara perhatikan di sana, orang yang membagi damai sejahtera, dia meletakkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya. Kita bertengkar karena kita mengerti hak kita, kita menuntut hak kita mempertahankan hak kita. Betul. Dan jika orang hanya ingat haknya, maka cepat atau lambat segera akan terjadi pertengkaran. Tetapi jika seorang lebih berpikir mengenai tanggung jawabnya, mengenai kewajiban-kewajibannya, maka damai sejahtera itu dan kerukunan mulai tercipta. Jikalau istri berkata, "Ayo, kasihilah aku, kan kewajibanmu sebagai suami," firman Tuhan mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu. Ayo, sayang aku dong." Tapi suaminya berkata, "No." Dikatakan firman Tuhan terlebih dahulu untuk istri, "Hai istri, tunduklah, hormatilah suamimu." Itu hakku. Ayo, hormati aku. Jikalau setiap pihak menuntut haknya, maka terjadi pertengkaran. Yang istri berkata, "Orang seperti kamu aku hormati. Mana bisa, orang seperti kamu tidak layak dihormati. Karena kamu begini. Aku tidak mau melakukan kewajiban." Tapi suaminya menuntut bahwa dia harus dihormati. Si istri menuntut supaya dia dikasihi. Tidak bisa rukun, saudara-saudara. Tapi kalau setiap pihak berkata, "Kewajibanku adalah menghormati," dia belum mengasihi aku. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, "Kasihilah, hormatilah suamimu. Itu kewajibanku, aku lakukan." Sebaliknya suaminya tidak menuntut hak, dia melakukan kewajiban, akan lain suasananya, bukan? Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Saudara lihat, waktu perjamuan malam terakhir, murid-murid saling lihat, siapa yang mau cuci kaki sesama murid. "Aku lebih tinggi." Petrus berkata, "Aku paling tua di sini." Yohanes berkata, "Aku paling disayang oleh Tuhan Yesus." Masing-masing tidak mau. Lalu Tuhan Yesus turun mencuci kaki mereka sampai mereka sungkan sekali. Lalu Tuhan berkata apa? "Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Benar, karena aku adalah gurumu dan aku adalah Tuhanmu. Tetapi aku yang adalah guru dan Tuhanmu, aku mencuci kakimu." Aku menjadi pelayan. Tuhan menunjukkan bagaimana itu mengosongkan diri. Lalu Tuhan berkata, "Kamu pun perbuatlah demikian." Saudara-saudara, Tuhan Yesus dapat menjadi pembawa damai sejahtera untuk kita umat manusia karena dia mengosongkan diri. Dia berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah." Waktu dia menyerahkan diri kepada kehendak Allah, damai sejahtera itu ada dalam dirinya. Tidak ada konflik dalam dirinya. Baru dia bisa membagi damai sejahtera itu kepada dunia. Baru dia bisa memikul salib dan merampungkan penebusan itu. Saudara, marilah kita mulai memperhatikan itu dalam kehidupan kita. Waktu kita ada perselisihan, marilah kita meninjau. Tidak berpikir siapa benar, siapa salah. Tapi kewajiban apa yang bisa aku lakukan? Wujud kasih apa yang bisa aku laksanakan? Marilah kita memulai lebih dahulu sebagai pihak-pihak yang berinisiatif dalam kehidupan, supaya kita menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera itu. Kiranya Tuhan menolong kita menciptakan dunia yang lebih baik, memberikan semua yang terbaik seperti Tuhan sudah memberikan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberitahukan apa yang akan Engkau uji di pengadilan yang terakhir. Bahwa Engkau akan memeriksa buah
roh di dalam kehidupan kami, termasuk buah damai sejahtera. Oleh sebab itu Engkau sudah memberitahukan kami lebih dahulu bahwa karena kami menyebut diri anak-anak Allah, sudah sewajarnya kami mengusahakan damai sejahtera dalam kehidupan kami, dalam diri kami, dan untuk orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, kami mengaku bahwa tidak jarang di dalam interrelasi dengan sesama, ketika terjadi konflik of interest, kami masing-masing berpikir mengenai kepentingan-kepentingan kami, hak-hak kami, keuntungan-keuntungan kami, tetapi kami tidak belajar berpikir bagaimana membagikan damai sejahtera itu dengan meletakkan hak dan mengosongkan diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang Engkau berikan. Kami memiliki teladan yang sempurna bagaimana untuk menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupan yang nyata. Tuhan, kami pun membutuhkannya di tengah rumah tangga kami, dalam pergaulan, di antara rekan-rekan kerja, bahkan di dalam gereja. Tuhan, tolonglah supaya kami mewujudkan bahwa diri kami adalah anak Allah, anak sumber damai sejahtera, supaya hati kami senantiasa juga menikmati damai sejahtera tersebut, karena kami hidup melakukan kehendak Allah di dalam keseharian kami. Bila hati kami risau, sorotilah kami dengan terang-Mu yang maha suci itu ya Tuhan, supaya kami menemukan ganjalan-ganjalan apakah yang menghalang damai sejahtera-Mu tercurah dalam kehidupan kami, supaya kami menyelesaikan dosa-dosa kami, agar hati kami kembali mengalami keteduhan dan ketentraman yang utuh sempurna itu. Terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.